Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gue pengen kasih tahu nih, ECU dual band itu ternyata seperti ini ya, sahabat ya. Ada apa namanya? Ada lampunya. Gue norak juga sih. Oke, kita nyalain. Seperti ini nih, kelihatan nggak ya lampunya? Ini ada lampunya warna merah. Terus gue pengen starter atau gue pengen nyalain motornya ya. Ini bisa gue arahkan kameranya. Oke, ada warna biru tadi ya, nyala. Terus kalau misalkan gue pencet switchnya, tombol di sini nih, di saklarnya, ini udah gue pindahin ya. Oke, itu muncul warna kuning. Ini sebenarnya dual bandnya, mappingnya, settingan yang merah dan settingan yang warna kuning. Oke, gue pakai settingan yang warna kuning aja deh. Oke, katanya sih ini settingannya antara settingan kering dan settingan basah. Gue juga nggak ngerti sih waktu itu pada saat setting dan mapping ECU jukennya. Yang penting motornya nggak berbet dan enak lah tarikan motornya. Oke, sekarang kita pengen riding, sahabat, malam-malam. Dan kita bakalan muter-muter aja sambil gue jelasin tentang si mapping ECU jukennya. Oke, sekarang wah ini karena jalan lagi pada dibenerin, pada amburadul tuh yang naik motor, termasuk gua. Oke, kita lewat sini, wis lampu merah nih. Seperti biasa, kita harus berhenti dulu. Habis itu oke, kita masuk, udah lampu hijau. Sahabat, kita lewat mana ya? Lewat sini deh. Oke, baiklah, yang pengen gue sampaikan adalah itu tadi ceritanya mappingnya ya, sahabat ya, atau settingannya. Kalau misalkan kalian nggak tahu mapping itu apa sih, buat kalian yang belum pernah atau belum ngerti atau belum paham gitu ya tentang ECU, ini pengen gue sampaikan. ECU itu adalah alat elektronik untuk mengontrol motor. Weh, macet, air. ECU itu adalah electronic control unit atau electronic computer unit pada sebuah motor ya. Gue juga kurang tahu ejaannya seperti apa, tapi yang pasti seperti itu. Electronic control unit itu fungsinya untuk mengontrol semua sensor-sensor pada motor, termasuk sensor pengapian dan penyemprotan bahan bakar. Nah, fungsinya apa sih? Ya, fungsinya itu untuk ya menaikkan performa motor. Kalau misalkan ECU-nya disetting, untuk kecepatan motor dengan settingan yang lambat, ya pasti motor kita juga akan lambat juga gitu, akan pelan juga. Terus kalau misalkan di settingnya agak boros ECU-nya, otomatis ya bisa juga BBM-nya boros, tapi bisa maksimal kecepatan motornya gitu, sahabat. Terus mappingnya atau settingannya untuk road race, balapan yang sirkuitnya stop and go, bisa juga disetting seperti itu. Terus untuk settingan yang tracknya panjang, lurusannya panjang, bisa juga napasnya dibikin panjang, limitnya dibikin panjang gitu ya, bisa juga. Dan seperti itulah kira-kira ECU fungsinya secara garis besar ya. Gue juga bukan ahlinya. Jadi secara garis besar kira-kira seperti itu aja, sahabat, yang pengen gue sampaikan tentang ECU. Terus ini gue udah ganti ECU ya, dari yang ECU standar ke ECU Juken 5 dual band. Itu yang versi terbaru dari BRT di tahun 2022 ini. Gue baru beli atau baru pasang ECU-nya gitu, sahabat. Wes, jalanan gelap. Ngeri-ngeri sedep kalau gelap-gelap gini, apalagi udah malam. Oke, tapi kita santai aja, kita bawa enjoy aja. Nah, terus gue lanjutin lagi ya, sahabat ya, tentang ECU-nya. Gue udah ganti, dan baru gue ganti ini beberapa minggu ya, sekitar 1 mingguan lebih lah, atau hampir 2 minggu ya. Terus performa motor gue terasa lebih enak,
tarikan motor jadi lebih enteng dan lebih mantep lah. Pokoknya kalian harus pasang dan harus ganti, baru kalian bisa bedain gitu rasanya. Kalau gue ceritain doang takutnya agak-agak nggak nyambung juga. Susah juga buat gue untuk mengungkapinnya gitu. Oke, terus balik lagi ke ECU dan settingannya tadi, mappingnya. Settingan yang tadi itu yang gue kasih tahu ya di awal video, itu ada settingan yang kering dan settingan yang basah menurut tunernya. Tunernya itu adalah orang yang men-setting motor gue kemarin di bengkel ARS. Namanya si Kobeni ya. Wes, gokil, kaget. Terus kayak gitu, settingan kering dan settingan basah. Settingan kering dan settingan basah gue juga kurang tahu ya. Kalau settingan kering mungkin agak irit, settingan basah mungkin agak boros kali ya. Mungkin ya, gue juga nggak paham sih. Tapi yang pasti gue mintanya settingannya yang penting enak buat harian dan tarikan motor jadi lebih oke gitu, sahabat. Itu aja sih yang gue minta dari si tunernya gitu. Terus apalagi? Tentang settingan tadi sebenarnya ada dua aspek atau ada dua hal yang pengen gue sampaikan ya, atau pengen gue setting dan mapping sebenarnya. Gue pengen mappingnya itu ada idle-nya sebenarnya, atau ada kesan-kesan apa gitu ya. Cuman karena gue belok sini deh. Cuman karena gue nggak terlalu banyak diskusi sama tunernya, akhirnya gue pasrah aja apa yang disetting itu. Sebenarnya bisa sih gue setting dengan ini apa namanya, idle timing kuda atau idle backfire, terus idle yang drum atau yang gimana gitu, sebenarnya bisa ya. Cuman gue nggak setting seperti itu, cuma standar-standaran aja. Itu sahabat. Wah, mungkin yang nonton video gue yang nggak ganti ECU atau belum pernah ganti ECU bakalan puyeng ya ngedengarnya. Tapi secara garis besar atau kesimpulannya yang pengen gue sampaikan adalah sebentar, macet nih, lampu merah. Oke bang, siap bang. Jadi secara garis besar ECU itu gue ganti untuk meningkatkan performa motor gue. Yang seperti gue jelaskan tadi, bisa limitnya over, bisa limitnya kalau misalkan di sini ada 12.000 atau 13.000 RPM, mungkin bisa dilebihin sama ECU-nya. Jadi pada saat kalian ngegas mentok sampai kemanapun gitu ya, kecepatan motor bakalan tetap powerful terus gitu ECU. Fungsinya itu kalau misalkan nggak diganti ECU-nya, itu limitnya kayak gigi 1 itu limitnya paling di RPM 5.000 atau 6.000 udah ngegerung, udah harus pindah gigi. Atau di RPM berapa, gigi 2, gigi 3 itu harus udah pindah gigi. Tapi dengan ECU ini bisa dibantu gitu sahabat. Tuh, gigi 1 tuh, gigi 2 nya panjang bener kan napasnya tuh. Jadi lebih begitu sahabat, lebih mantep lah settingannya atau mappingnya gitu. Mungkin apa yang gue sampaikan kurang begitu maksimal, tapi menurut gue udah cukup lah ya. Udah cukup maksimal. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati dan bisa paham tentang ECU yang gue sampaikan hari ini tentang settingannya. Dan tadi ada informasi lampunya ya. Lampunya bisa ada dua, yang nyala, yang merah sama yang kuning. Jadi kalau misalkan kalian setting ECU-nya yang merah, itu tipe settingannya apa. Kalau kalian setting dengan yang kuning, tipenya apa gitu sahabat. Jadi ya ada kelebihannya seperti itulah untuk dual band gitu. Mappingnya ada dua gitu. Lumayan enak lah motornya kalau misalkan udah diganti. Oke sahabat, gua rasa jangan terlalu lama ya ngobrolnya. Tapi ada beberapa subscriber gue yang pengen gue bikin video agak panjang. Cuman ya agak ngantuk juga sih, gue khawatirnya justru kalian pada bosan nontonnya kalau misalkan terlalu panjang dan banyak ngoceh-ngoceh guanya gitu.
tarikannya lebih ngacir, enak bener. Pokoknya buat kalian yang punya Satria injeksi terus belum diganti ECU-nya, gue sarankan untuk ganti ECU sih. Jadi biar enak, mantep. Tapi sekali lagi ini jangan buat kebut-kebutan ya. Ingat, jangan buat kebut-kebutan. Ini buat performa motor kalian. Kalau misalkan kalian motornya udah tua gitu ya, motor kayak gue kan udah 2016 ya, otomatis sudah tua lah ya. Untuk meningkatkan performa lagi supaya lebih oke lagi ya boleh ganti ECU gitu sahabat. Tapi kalau untuk kebut-kebutan janganlah. Oh jangan. Tapi emang enak sih, beneran enak, asik dan nagih banget. Oke lah sahabat, gua rasa cukup aja sampai di sini videonya. Gue jangan terlalu lama juga ngevlog karena gue juga harus istirahat pulang malam-malam ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi sama gue di video-video gue lainnya. Oke, sahabat, gue pengen cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye sahabat.